Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Rizka Syifa Fauzia dengan NIM 2521101 dan teman saya M Rifki Aditya dengan NIM 2521034. Kemudian M Salman Saizi dengan NIM 2521065. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis internet dari Kahoot, Google Form, dan Quizizz. Kahoot sendiri akan dipresentasikan oleh M. Salman Saizi, dan yang kedua Google Form akan dibahas oleh saya sendiri. Yang ketiga Quizizz akan dibahas oleh M. Rifki Aditya. Oke, selanjutnya kita akan membuat kuis di Kahoot. Jadi untuk Kahoot sendiri, Kahoot itu domain untuk aksesnya itu adalah kahoot.it. Ya, jadi biasanya kita tinggal akses kahoot.it, lalu ada kolom kode untuk kuisnya, kita bisa langsung masukkan kodenya di sana. Atau langsung biasanya klik share, klik link juga bisa. Kita langsung saja. Jadi untuk teman-teman jika ingin membuat Kahoot, pastikan teman-teman sudah login terlebih dahulu di website create.kahoot.it, karena untuk membuat kuis di Kahoot kalian harus login terlebih dahulu, memiliki akun. Jadi kalian tinggal sign up saja seperti biasanya dan tinggal masukkan email lalu password lalu jadi. Nah, di sini kita menggunakan free version karena Kahoot ini ada beberapa versi, yaitu versi berbayar dan versi gratis. Versi berbayar pun ada beberapa versi. Nah, untuk versi gratis sendiri kita tetap bisa membuat kuis seperti biasanya, akan tetapi untuk satu kuisnya kita terbatas untuk 10 orang. Jadi satu kuis itu terbatas untuk 10 orang setiap sesi. Jadi linknya hanya bisa diakses oleh 10 orang dalam setiap sesi. Jadi kita tidak bisa menggunakan link ini untuk skala besar ya. Jika memang kita menggunakannya cara gratis, untuk akses fullnya tentu saja kita harus berbayar. Langsung saja jika ingin create, kita bisa klik create di sini, lalu kita pilih Kahoot. Di sini itu ada beberapa question type ya. Jadi Kahoot ini tidak hanya multiple choice seperti layaknya Quizizz, namun ada beberapa versi pertanyaan seperti true or false, lalu lain-lain semacam ini, guess who, study the vocabulary. Namun di sini kita akan membuat yang versi biasa multiple choice. Oke. Jadi tampilannya seperti ini. Pertama di sini di pojok sini ada themes, jadi kita bisa memilih tema. Ada tema gratis dan ada tema berbayar. Tema gratis di sini kita bisa pakai spring, misal summer atau autumn. Jika ingin ganti langsung saja klik. Jadi nanti otomatis background di belakangnya ini akan berubah. Dan di sini ada kolom start typing your question, kolom question, dan ini kolom choice atau answer. Dan di sini tersedia 4 opsi seperti layaknya multiple choice biasanya. Namun jika dibutuhkan kita bisa add more answer. Jadi langsung saja kita buat contohnya, misal what is the color of sky? Misal kita ingin menambahkan media, foto atau video bisa, bukan audio juga bisa. Jadi tinggal masukkan medianya. Lalu kita langsung masukkan saja di sini. Untuk opsi jawabannya lalu jadi setelah kita buat, kita bisa langsung pilih gimana kunci jawabannya. Misal mana is the color of sky? Blue. Jadi kita pilih saja blue. Oke. Nah, ini kita juga bisa set time limitnya untuk per soal berapa. Lalu ada pointsnya, hampir sama kayak Quizizz karena ini adalah gamify. Jadi kita bisa memberikan poin untuk setiap untuk setiap soal.
Langsung saja untuk menambahkan soal lainnya, kita add question lagi. Nah, misal kita mau pilih versi yang berbeda itu bisa. Jadi di dalam satu quiz tidak hanya satu bentuk soal yaitu multiple choice, namun kita bisa coba yang lainnya. Cuman yang lain itu berbayar ya, dan yang gratis cuma true or false dan quiz. Jadi kita coba yang true or false. Karena ini bentuknya true or false, jadi statement ya. Nah, misal begini ya, the color of orange is orange. Jadi tinggal pilih true or false, misalnya false. Jadi kalian juga bisa menambahkan media. Nah, untuk yang true or false ini ada suggestion from Getty Image. Jadi image-nya itu kalian tidak perlu susah-susah download. Kalian tinggal pilih image yang sudah tersedia menurut suggestion di sini. Setelah itu kita bisa langsung save untuk. Nah, kita bisa menambahkan title, misalnya adalah color. Learning color. Langsung continue. Nah, langsung tersimpan dan kita bisa langsung share atau kita bisa langsung hosting. Seperti ini, kita langsung start saja untuk host game Kahoot-nya. Jadi begitu untuk tutorial bagaimana cara membuat Kahoot. Itu dari saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Google Form. Nah, Google Form adalah sebuah layanan dari Google yang digunakan untuk membuat sebuah kuesioner atau formulir atau semacamnya yang berbasis online yang dapat di-custom oleh si penggunanya tersebut. Selanjutnya kita akan melihat tutorial bagaimana cara membuat kuesioner atau sebuah quiz soal di Google Form. Baik teman-teman, yang pertama kita masuk ke akun Google kita, lalu search forms.google.com. Nah, langsung saja kita buat formulir baru, klik tanda plus. Sebelum membuat formulirnya, kita setting terlebih dahulu. Nah, karena kita akan membuat sebuah quiz, jadi jadikan ini sebagai quiz, fiturnya kita aktifkan. Kemudian kita pilih segera setelah setiap pengiriman, karena agar setelah kita mengirim jawaban kita bisa tahu poin total yang kita dapatkan. Kemudian fitur selanjutnya kita aktifkan. Untuk kuis ini batasi ke satu jawaban saja, jadi satu akun satu jawaban. Sudah. Langsung ke membuat pertanyaan. Nah, kita isi judul dan deskripsi formulirnya sesuai kebutuhan dan temanya ya. Jadi misalkan di sini lalu deskripsinya mungkin setelah itu kita bisa tambahkan di pertanyaan tanpa judul ini. Di bagian ini kita tambahkan bagian untuk data diri terlebih dahulu. Nah, di sini mungkin kita tambahkan nama. Kita aktifkan fitur wajib diisi. Lalu di sini kita pilih jawaban singkat ya. Ada berbagai fitur di sini, namun kita pilih jawaban singkat untuk data diri ini. Lalu kita tambahkan lagi data diri berupa NIS atau NIM.
Nah, di sini tetap jawaban singkat. Untuk data diri mungkin cukup. Kemudian kita tambahkan bagian lembar selanjutnya. Kita bisa menggunakan fitur ini, tambahkan bagian. Nah, di sini kita beri judul dan deskripsi juga. Mungkin kita samakan saja daily quiz. Di sini mungkin vocabulary. Nah, kemudian kita bisa langsung tambahkan ke bagian kuesionernya. Kemudian kita beri opsi-opsi jawabannya. Sini ada Nah, setelah pertanyaan dan jawaban tersedia, kita beri kunci jawabannya. Kita pilih salah satu jawaban yang benar. Lalu, beri poin sesuai soalnya. Misal, soal kita ada 10 soal, jadi per soal itu poinnya kita tentukan, satu soalnya 10 poin. Lalu kita masukkan tambahkan masukan jawaban. Nah, di sini itu kita bisa berikan pernyataan salahnya atau pernyataan jawaban yang benar. Pernyataan jawaban yang salah misalkan. Lalu jawaban yang benar, misal kita kasih kalimat good job. Nah, di sini bisa juga kita tambahkan video atau link yang berhubungan dengan jawaban tersebut. Namun, kita langsung simpan saja. Nah, akan seperti ini. Kita klik selesai. Seperti ini ya, guys. Lalu, di sini bisa diatur, boleh diaktifkan wajib diisinya atau tidak. Di sini saya aktifkan saja. Lalu tambahkan lagi pertanyaannya. Tambahkan pertanyaan. Dan di sini misal semuanya sudah, kita berikan kunci jawaban lagi. Kita masukkan poinnya. Klik salah satu jawaban yang benar. Lalu tambahkan masukan jawaban. Nah, jadi seperti ini ya, guys. Seperti ini. Sebenarnya bisa juga, misal salah satu jawaban kita itu ada semua benar. Jadi nanti kita bisa klik semuanya menjadi semuanya itu jawaban yang benar. Kita selesai. Bisa diatur wajib diisi atau tidak. Lalu kita juga bisa menambahkan bagian kedua. Bagian kedua ini mungkin pertanyaan esai ya. Tambahkan untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama mungkin untuk esai ini kita pilih jawaban singkat atau juga bisa paragraf.
jawaban singkat atau paragraf. Sesuai kebutuhan saja. Di sini saya pilih jawaban singkat. Lalu di sini mungkin di sini kita langsung beri kunci jawabannya. Nah, aturan di isian singkat ini kita harus memberikan beberapa opsi jawaban dengan beberapa variasi alfabet. Nah, contohnya simpan, ini ya guys, terus kita klik selesai. Kita tambahkan lagi biar sama dua-dua. Kita ubah ke jawaban singkat. Lalu berikan kunci jawabannya. Sama, harus bervariasi alfabetnya. Kita masukkan poinnya, jangan lupa. Selesai. Sudah seperti ini untuk contoh 2 pilihan ganda dan 2 jawaban singkat. Nah, di sini kita bisa merubah warna tampilannya atau diberikan gambar untuk menarik perhatian pembaca. Di sini bisa ditambahkan warna yang lain, warna merah, atau kita tambahkan juga pilih gambar untuk bagian atasnya. Di sini misal ya, disesuaikan saja dengan temanya atau kuesionernya tentang apa. Mungkin misal ini sisipkan. Jadi nanti warnanya akan menyesuaikan gambar yang ada. Seperti ini. Ini untuk ukuran-ukurannya. Kita langsung saja. Sudah seperti ini. Lalu kita coba pratinjau atau kita lihat ya. Nah, di sini bisa dilihat. Kita coba isi. Nah, ini sudah masuk ke kuisnya. Nah, di sini langsung saja dijawab. Misal ini jawaban yang benar. Siswa. Di sini misalkan jawaban yang salah ya. Berikutnya nah, di sini kita jawab. Misal di sini tidak alfabetnya
tidak sesuai dengan apa yang kita beri di masukan jawaban tadi, misal ya, seperti ini, kita coba kirim. Nah, dari setting yang kita lakukan tadi, kita akan langsung bisa melihat skor yang kita dapat. Kita coba. Nah, di sini kita mendapatkan poin totalnya. Lalu data diri. Kemudian ini, jika benar tanggapan good job. Kemudian di sini, nah ini salah. Jadi di sini nanti ada jawaban yang benar adalah guru. Seperti juga di sini, headmaster. Jawaban yang benar adalah headmaster. Kemudian di sini, nah jawaban yang benar kan di sini kita memberikan opsi dengan alfabet tertentu. Di sini ada sepatu. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa melihat skor yang kita dapat tadi dari ini, fitur jawaban. Kita lihat respondennya siapa saja dan ringkasan nilai-nilainya seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa share jawaban ini kayak mendata jawaban ini ke link spreadsheet. Jadi kita klik saja link spreadsheetnya. Buat terus seperti itu buat. Nah, setelah itu akan terrekap apa saja nilai-nilainya. Nah, kemudian setelah ini semuanya selesai, kita bisa mengirimkan linknya kepada penerima. Kita kirim, kita salin linknya, perpendek URL dulu. Kemudian kita salin. Nah, sudah tersalin dan kita bisa share link tersebut ke yang ingin kita share. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Quizizz. Ya, Quizizz itu adalah suatu website pembelajaran yang bisa digunakan oleh baik guru maupun siswa dalam melakukan pembelajaran. Dan ternyata Quizizz itu dikembangkan oleh perusahaan dari India yang berkantor pusat di California, Amerika. Nah, untuk mengakses Quizizz itu kita tinggal buka Google, lalu ketik QUIZZ. Nah, ini biasanya udah langsung tertera ya di sini. Atau bisa juga klik quizizz.com. Nah, seperti ini. Kalau kita pertama kali buka websitenya, itu akan ada dua kotak ini. Learn more sama sign up for free. Nah, yang learn more itu nanti seperti Quizizz-nya menyajikan brosur di mana nanti isinya kayak keterangan apa itu Quizizz, apa itu fitur-fiturnya Quizizz, terus juga promosi paket layanan Quizizz. Ya, soalnya Quizizz itu ada beberapa fitur yang berbayar, jadi tidak semuanya gratis. Nah, kita pakai yang sign up for free. Nah, ini kita sebagai guru ya, karena kalau yang sebagai murid itu
fiturnya cuma enter code. Jadi kayak kalau sebagai murid cuma bisanya kita mengikuti kuis yang diadakan guru. Tapi kalau jadi guru kan kita bisa membuat soal dan fitur-fitur lainnya. Nah ini ada beberapa cara untuk masuk Quizzes, Google, nomor telepon, email, dan lain-lain. Kita continue with Google aja. Oke, use another account. Kita ketik emailnya. Nah, setelah masuk seperti ini, setelah kita login, tentu kan kita loginnya sebagai guru bukan sebagai murid. Nah, kita akan dapat beberapa fitur-fitur yang menarik. Nah, dan fun fact-nya adalah Quizzes ini ternyata walaupun berasal dari India dan kantor pusatnya di Amerika, tapi betul-betul mengetahui apa yang kantor cabangnya ada negara yang ia singgahi butuhkan. Misalnya dia kan Quizzes ini kan Quizzes cabang Indonesia nih. Dia betul-betul riset dan mengetahui apa yang murid-murid dan guru-guru butuhkan, sampai di Quizzes aja ada kurikulum menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ini nanti bisa lihat lebih. Nah, lalu karena kita guru dan belum mengisi kita gurunya apa, nanti kita dapat akses ke banyak mata pelajaran. Nah, ini nanti misal kita klik aja bahasa Inggris, nanti kita dapat apa gitu. Nah, nggak hanya itu, kita memang bisa sebagai guru memang bisa membuat sendiri soal-soal Quizzes, karena emang Quizzes itu kan fungsi utamanya adalah untuk membuat soal buat murid-murid kita, kayak games ya, soal quiz yang games gitu, berbentuk games. Nah, misal gini, kita lihat ke yang bahasa Inggris karena kita jurusan bahasa Inggris kan. Nah, misal nih kita klik ke yang adjective, add, or in. Nah, ini nih. Nah, ini masuknya di quiz publik ya, karena semua publik bisa mengakses. Nah, ini sudah ada presentasinya. Jadi tidak hanya kuis tapi juga ada presentasinya. Jadi guru juga tidak perlu repot-repot bikin presentasi. Sudah ada presentasi, sudah ada kuisnya. Seperti itu. Ini juga udah ada parts of speech quiz. Nah, ini sudah ada kuisnya. Kalau mau membagikan kuisnya biar anak-anaknya mengerjakan, ya ini mulai kuis langsung, klasik dibimbing guru, atau bisa juga dijadikan pekerjaan rumah. Ini nanti kalau jadikan pekerjaan rumah, ini harus tersinkronisasi dengan akun Google Classroom kita. Ini seperti ini. Fitur-fitur keuntungannya ini. Nah, kita coba kembali dulu. Setelah kita mengetahui fitur-fiturnya, di mana kita bisa mengakses kuis-kuis yang sudah publik atau sudah gratis buat kita, terus juga ada PowerPoint yang kita nggak perlu repot-repot buat bikin kuis atau PowerPoint. Nah, kita juga bisa membuat soal itu sendiri. Cara membuat soal itu ada pada, nah ini nih, buat. Nah, ini buat itu
tombol buat ini untuk membuat presentasi interaktif. Jadi kalau kita kurang sreg sama presentasi gratis yang disediakan, kita bisa membuatnya sendiri. Ada yang kuis. Nah, kita coba buat yang kuis dulu. Nah, ini namun yang seperti yang tadi saya bilang, Quizzes itu tidak sepenuhnya gratis. Ada beberapa fitur yang berbayar. Seperti ini contohnya, yang jawaban audio berbayar, jawaban video berbayar. Ini menjodohkan, seret dan lepas berbayar. Nah, seperti itu. Nah, ini kita kan ada beberapa jenis soal. Ada respon matematika, pilihan ganda, yang gratis cuma pilihan ganda. Nah, kita klik pilihan ganda. Oke, nah ini di pilihan ganda ya. Misal 2 ditambah 1. Nah, ini lingkaran ini buat kita memilih jawabannya. Misal jawabannya di sini, yang benar jawabannya di sini. Nah, ini 6, mungkin 7, 9. Nah, terus kita simpan. Nah, poinnya bisa kita pilih sendiri. Misal poinnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita pilih 1 aja. Terus kita juga bisa menambahkan gambar. Misal kalau kita membuat soal matematika kan biasanya kan ada yang ribet kan, tanda-tanda bacanya. Ini kita bisa langsung aja masukin gambar ke sini biar lebih mudah daripada kita harus memilih langsung. Nah, ini kita juga bisa memilih waktunya, pengerjaannya 30 detik, 1 menit, berapa menit nih. Yang standar 30 detik. Nah, ini kalau ini tambahkan opsi. Nah, kalau ini hapus opsi. Atau kalau misal tadi soalnya bisa diimport gambar, jawabannya pun bisa diimport gambar. Nanti jawabannya juga pakai gambar. Ini biasanya terjadi pada mata pelajaran matematika yang kadang ada banyak ada banyak rumus-rumus yang ribet. Nah, setelah itu kita pencet ke simpan. Nah, ini kan soalnya masih 1 nih. Nah, kita harus membuat soal lagi. Memang satu-satu. Dan keuntungan lainnya adalah dalam satu format, bukan satu format, tapi satu file soal itu bisa berbagai macam bentuknya. Misal soal nomor 1 itu tadi pilihan ganda. Soal nomor 2 bisa saja isai. Nah, seperti ini. Bisa saja isai. Apa itu? Teknologi. Nah, bisa aja isai. Kita langsung simpan saja. Jadi dalam satu lembar soal itu tidak hanya satu jenis soal, bisa bermacam-macam jenisnya. Nah, seperti itu. Oke, jadi seperti itu aja penjelasan tentang Quizzes. Menarik ya, berbanyak fitur-fiturnya, dan keuntungannya itu adalah yang pertama gratis. Ya, walaupun tidak semuanya gratis. Terus juga loginnya gampang, terdapat banyak cara untuk login. Terus yang tadi walaupun dari India tapi ada fitur-fitur Merdeka Belajarnya, jadi mereka betul-betul menyesuaikan dengan negara tempat mereka berada. Terus juga ini bisa buat berbagai jenis soal dalam satu lembar soal, seperti itu.
Dan itu saja dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Eh, Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.